Oh ya, sebelum ada yang komen-komen, Kak ngapain sih ribet-ribet, mendingan suntik putih. Bebski, cuma yang punya kulit sawo matang yang paham mana kulit yang terawat dan mana yang tidak. Kulit sawo matang bakalan kelihatan banget, ini kulit sawo matang yang terawat dan ini kulit sawo matang yang kurang terawat atau belum mengenal skincare. Harap dicatat ya. Hai, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Riri Pros. Hari ini aku mau nge-share ini video yang mungkin udah ditunggu-tunggu banget sama teman-teman sekalian, sama Jamet Squad aku. Karena selama sebulan terakhir ini banyak banget yang udah ngeh kalau kulitku tuh membaik. Yang tadinya kering kerontang tapi sekarang jadi super duper kinclong, glowing. Kalau kata papapnya Yaing, itu mukanya kayak kempling-kempling gitu. Nah, ada produk lokal baru yang aku lagi rutin pakai selama 4 minggu terakhir ini. Hari ini pas 4 minggu aku pakai, dan produknya ini ada kandungan retinolnya. Umurku itu bulan depan sudah kepala 3, udah memasuki 30, dan baru sekarang pakai produk dengan kandungan retinol. Ini tuh semacam aku nyubinya telat gitu ya, telat menjadi nyubi pengguna retinol skincare. Karena emang retinol itu kan sudah, orang-orang udah pada tahu lah kalau retinol itu bener-bener ampuh untuk memperlambat tanda-tanda penuaan. Dan aku baru pakai retinol di usia 30. Seharusnya sih sebenarnya di awal 20 udah bisa pakai. Ya siapa tahu aja. Tapi tetap sih yang namanya usaha ya nggak bakal mengkhianati hasil kan ya. Sebulan terakhir aja udah kelihatan kok hasilnya. Nah, sebelum aku jabarin satu persatu nih perubahan-perubahan yang aku alami setiap minggunya, terus juga review produk yang aku gunakan, boleh dong aku minta likes-nya dulu dan subscribe-nya. Udah. Oke, without further ado, let's get to it. Sebelumnya aku pengen bilang ke kalian, please bear with me. Aku sepanjang video ini bakalan berfacean kayak gini supaya kalian tuh ngeh tekstur kulitku saat ini seperti apa. Oke? Yuk kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim, kita minum air putih dulu. Hari ini aku tepat 4 minggu memasukkan 2 produk terbarunya Avoskin ini untuk seri Miraculous Retinolnya ke dalam PM skincare rutin aku. Dan alhamdulillah cocok. Agak deg-degan sih karena kebanyakan orang bilang kalau misalnya mau pakai produk retinol itu ya siap-siap purging, siap-siap breakout, siap-siap jerawat. Tapi aku nggak ngalamin itu sama sekali. Tapi mungkin ada beberapa yang ya adalah ya kendalanya dikit-dikit. Tapi aku nggak bakalan langsung review produknya. Aku pengen jelasin dulu dengan lebih detail apa sih retinol itu. Kita kenalan dulu lah ya. Ini aku jelasin dengan bahasa orang yang nggak pinter-pinter skincare banget lah ya. Karena aku bukan skincare expert. Jadi retinol itu bisa dibilang sebagai turunan alami nih ya dari vitamin E, yang dimana ini tuh bisa disebut sebagai powerful ingredients untuk memperlambat penuaan dini. Memperlambat penuaan dini ini maksudnya adalah mengurangi kerutan halus, smiling line tuh yang kalau misalnya makeup jadi ngekrek-ngekrek, terus juga dark spot. Ini tuh dark spot tuh ibaratnya bakalan keluar di umur-umur 20 tahun ke atas, dan itu tuh sebagai tanda bahwa dulu kita mudanya tuh nggak terlalu care sama kulit kita. Nah, itu bisa tuh menggunakan retinol untuk mencegah dark spot muncul ke permukaan. Terus juga bisa mencegah jerawat, komedo, sama penyumbatan pori. Itu yang paling serem kan, porinya tuh kekunci gitu, pori-porinya kekunci. Nah, kalau misalnya untuk pemula dalam penggunaan skincare yang ada kandungan retinolnya, menurutku si Avoskin ini lebih mild, lebih gentle, nggak terlalu riskan untuk digunakan oleh pemula karena minim iritasi. Karena retinolnya yang digunakan ini adalah jenis Actosome retinol. Jadi ini tuh yang dipilih sama Avoskin ini adalah kandungan retinol yang paling stabil. Makanya ini efek sampingnya 50% lebih rendah ketimbang retinol lainnya. Tapi efeknya di kulit tetap baik tentunya. Dan setauku di Indonesia ini, Avoskin ini adalah brand pertama yang menggunakan kandungan Actosome retinol. Big applause untuk Avoskin.
Skin. Karena biasanya yang pakai Actosome Retinol ini hanya brand-brand high end aja. Dan kali ini ada brand lokal nih dari Indonesia yang pakai si Actosome Retinol ini. Jadi kalau misalnya kalian masih pemula, tenang aja, ini bakalan aman banget karena minim iritasi, minim purging, minim breakout ya, even untuk kulit sensitif sekalipun. Kedua produk Avoskin Miraculous Retinol series ini pastinya punya kandungan retinol aktif, cuma untuk tonernya ini sekitar 0,09% dan jelas untuk ampulnya ini lebih tinggi lagi dan keduanya saling melengkapi. Lalu untuk tonernya ini ada kandungan 3% niacinamide yang dimana fungsinya ini untuk mencerahkan kulit. Setelah 4 minggu pemakaian aku ngerasa sih emang kulitku jadi lebih cerah, kayak kurang liburan. Lebih cerah gitu, bener-bener cerahnya kelihatan soalnya kalau pas make up. Berasa beda pas pakai shade foundationnya, malah aku jadi bingung karena kulitku jadi lebih cerah. Lalu untuk tonernya ini juga ada ekstrak pomegranate, yang kalian tahu lah ya, pomegranate itu kan kaya akan antioksidan gitu ya. Terus juga ada vitamin E dan juga ada peptide. Intinya semua kandungannya ini punya khasiat untuk anti-aging. Lalu kalau untuk ampulnya sendiri, ini udah pasti kandungan retinolnya lebih tinggi. Ada peptide-nya juga, ada vitamin E, ada pomegranate-nya juga. Terus juga ada green tea extract. Green tea extract ini menurutku paling ampuh untuk menyamarkan noda-noda bekas jerawat. Intinya sih semua kandungannya ini dipercaya bisa nge-age delay, jadi bisa menunda penuaan dini dan nge-recharge, meregenerasi kulit supaya kulitnya otomatis tampak lebih sehat. Keduanya ini bebas dari paraben, alkohol, dan silikon. Plus fragrance free, aku nggak nyium bau apa-apa sih pas pakai dua produk ini. Lanjut ke kemasan dan texture. Kalau untuk tonernya, Miraculous Retinol Toner ini kemasannya model botol tuang gitu, seperti biasa, warnanya coklat gelap. Dan untuk teksturnya, kalau untuk toner ini ya seperti namanya, toner, cuma teksturnya lebih creamy ketimbang toner-toner yang menghidrasi lainnya. Jadi kalau aku pribadi, Miraculous Retinol Toner ini kujadikan sebagai hydrating toner. Lalu kalau misalnya untuk ampulnya, ini botol kaca dengan model aplikatornya ini model pipet ya. Keduanya sih sebenarnya mempermudah untuk mengontrol penggunaan produknya. Jadi ya kita bisa ngontrol lah seberapa banyak kita butuh untuk menggunakan produknya. Jadi nggak berlebihan lah makanya. Terus kalau misalnya untuk ampulnya sendiri, ini teksturnya lebih kayak serum, lebih kayak lotion, dan butuh waktu lebih lama of course ketimbang tonernya untuk produknya benar-benar terserap ke kulit. Itu untuk ampul ya. Keduanya pas aku pakai pertama kali, aku nggak ngerasa ada yang model tinkling gitu, yang kayak cercep-cercep gitu, aku nggak ngerasain itu sama sekali di dua produk ini. Jadi untuk pertama kali aku mau nyobain, aku deg-degan kan, takutnya nanti bener-bener ada merah-merah macam-macam gitu, terus panas apa gimana. Ternyata nggak ada rasa yang mengganggu di pemakaian pertama sampai detik ini. Lalu untuk pemakaiannya sendiri ini, kalau untuk aku ya, ini sangat dianjurkan untuk digunakan di malam hari. Jadi aku pakainya hanya di malam hari saja, dan stepnya itu ya basic dulu pastinya, ya dari cleansing, terus menghidrasi. Ya kalau misalnya, kalau aku sistemnya gini, triple cleansing. Triple cleansing dulu, pakai cleansing balm, terus habis itu pakai micellar water, terus habis itu baru dibersihkan lagi dengan facial wash. Terus abis itu aku pakai face mist, toner yang model spray aja. Terus abis itu aku pakai toner lagi yang teksturnya lebih ringan. Terus abis itu pakai yang agak creamy dikit. Terus abis itu baru aku pakai si Miraculous Retinol Toner. Jadi ini sebenarnya kalau di aku ada di step keempat. Jadi penutup untuk hydrating toner kalau aku, karena kulitku itu bener-bener yang kering kerontang banget. Lalu abis itu aku lanjut pakai essence biasanya. Terus abis itu aku pakai first serum, terus pakai eye serum juga. Terus abis itu baru aku pakai Miraculous Retinol Ampul. Nah karena dia butuh waktu ya untuk penyerapannya, biasanya aku diemin dulu sampai bener-bener terserap maksimal, baru aku pakai facial oil. Nah ini aku yakin banget pasti banyak yang mempertanyakan untuk si tonernya Avoskin yang Miraculous Retinol Toner ini masuk ke hydrating toner atau exfoliating toner. Kalau yang dari aku pelajari dari skincare gurus aku nih di YouTube ataupun di Instagram, kebanyakan sih bilang ini bukan
termasuk keduanya, tapi ada juga yang bilang ini masuk ke hydrating toner. Karena ini kandungan aktifnya tuh retinol, jadi otomatis cara kerjanya itu beda sama AHA BHA. Jadi nggak bisa ini disebut sebagai exfoliating toner. Dan ada juga yang pakai exfoliating toner dulu, baru si hydrating toner ini. Jadi ini tuh dipakainya di step terakhir untuk toner. Dan aku udah cobain, kalau untuk kulit aku pribadi, kalau aku lagi pakai Miraculous Retinol Toner ini, aku nggak bisa sama sekali nge-exfoliate kulit aku, malah jadi kayak over exfoliate gitu loh. Pernah aku cobain sekali kayak gitu dan jadi wow, merah, kayak terkikis kulitku. Jadi selama penggunaan retinol ini, aku menghindari penggunaan AHA BHA. Lalu untuk Miraculous Retinol Toner ini bagusnya dipakai sebelum atau sesudah hydrating toner, di step pertama atau di step terakhirnya untuk penggunaan toner. Well, kalau menurutku itu cocok-cocokan ya. Of course harus trial and error. Aku udah cobain bolak-balik, nyoba ini itu. Dan untuk aku pribadi, aku prefer aku pakai di step terakhir untuk hydrating toner. Boleh nggak digabungin sama kandungan skincare lain kayak AHA BHA, terus vitamin C? Menurutku boleh-boleh aja, nggak ada yang larang, nggak ada larangan. Tapi balik lagi cocok-cocokan kan. Sadar diri aja, sadari kulit kalian tuh sensitif apa enggak, cocok apa enggak. Intinya balik lagi sih ke trial and error. Lalu setelah 1 bulan pemakaian, yang aku rasain adalah kulitku makin lembab. Yang orang-orang bilang kalau pakai retinol bakalan makin kering kerontang parah, itu menurutku stepnya sih yang salah. Karena tips dari aku ya, sedikit tips dari aku, kalau misalnya kalian pakai retinol series itu di step terakhirnya nih, penutupnya, closingannya harus tetap masukin facial oil. Nah kalau misalnya udah ada si facial oil, ini bener-bener bikin kulit tuh jadi wah, bagus banget deh pokoknya. Kalau pakai 2 produk ini harus trial and error, kira-kira cocoknya sama produk yang mana aja. Nah itu trial and errornya ada di situ. Dan aku udah nemuin pokoknya produk apapun yang aku pakai untuk rangkaiannya step terakhir harus ada facial oil. Aku sih berharap di next mungkin beberapa bulan ke depan Avoskin bakalan ngeluarin facial oil. Jadi ya udah satu rangkaian aja gitu facial oil dari Avoskin, nggak kemana-mana lagi gitu jadinya. Mudah-mudahan ya, mari kita doakan sama-sama Avoskin bakalan ngeluarin facial oil. Aku bakalan ngasih lihat ini apa ya, runtutan perubahan kulitku dari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Kalau misalnya kalian enggak ya, itu di atas alis ada bekas jerawat yang udah lama banget nggak hilang-hilang, sama di antara alis tuh juga ada bekas jerawat. Intinya sih semua bekas jerawatku itu adalah bekas jerawat hormonal yang menghitam dan susah hilang. Udah pakai produk ini itu, udah scrub, udah exfoliate, tetap nggak hilang-hilang. Terus aku rutin pakai produk 2 ini 1 bulan hilang. Kalau misalnya kalian ngikutin aku dari awal tahun, kalian tuh bakalan ngeliat jejak-jejak dark spot, bekas jerawat di kulitku nggak hilang-hilang. Nah sebulan terakhir ini bukan menghilang sih, lebih samar kali ya, nggak langsung hilang tapi samar dalam waktu 1 bulan. Emang sih nggak instan ya, dimana-mana juga nggak ada yang instan kan ya. Mie instan aja butuh direbus dulu. Intinya sih emang yang penting rutin dan yakin plus doa. Apa sih? Lalu kulitku juga jadi lebih cerah dan berasa banget bedanya yang aku bilang di awal tadi pas lagi make upan. Pemakaian produknya untuk complexion ya, pemakaian produk complexion ini jadi lebih sedikit produk yang dipakai untuk mengcover keseluruhan area wajah, jadi kayak licin banget gitu. Tapi udah cover, mantep banget. Katanya ya, kata MUA gitu, kata makeup artist yang profesional tuh, kata mereka kelihatan banget kulit terawat atau tidak pada saat kita mengaplikasikan produk complexion ke kulit. Biasanya nih rakyat jelata yang tidak sadar akan kesehatan kulit itu bisa pakai 3-4 pump foundation. Nah untuk orang-orang yang sadar dengan kesehatan kulit, kulitnya tuh bener-bener ternutrisi dengan sempurna gitu ya, 1-2 pump aja cukup. Nah aku dulu pakai foundation tuh bisa 3 pump. Sekarang 1 sampai hampir 2 pump, kadang 2 pump tuh lebih, bisa nge-cover satu muka sampai leher. Bedanya berasa banget di situ. Terus juga pori-pori jadi lebih samar, otomatis kalau misalnya makeup tuh jadi bener-bener licin, mulus. Jarang pakai primer malah sekarang aku, lebih ke serum-serum wajah aja untuk pengganti primer. Ya pakai essence-nya Avoskin aja sih biasanya. Kulit juga jadi lebih cerah seperti yang aku bilang di awal tadi. Dan kayaknya nih ya, karena emang retinol seriesnya Avoskin ini ada efek untuk lebih mempercepat regenerasi kulit, otomatis rambut-rambut halus kayak
bulu mata, alis itu jadi lebih cepat tumbuhnya. Dan alisku sekarang udah nggak segundul dulu-dulu, jadi ada alisnya gitu. Wow, magic. Menurutku saat ini tuh kondisi kulitku yang terbaik, bener-bener berasa banget bedanya. Aku nggak tahu sih kalau misalnya nggak kenalan sama dua produk ini, mungkin aku sampai sekarang bakalan masih ngeluh bahwa kulitku kering kerontang di area U-zone. Oh iya, aku mau ngingetin ya, kalau misalnya pagi itu wajib banget pakai sunscreen selama kalian pakai retinol series. Nggak juga sih, ya nggak pakai dua produk ini emang kalau misalnya pagi tetap wajib pakai sunscreen. Apalagi kalau misalnya kalian pakai, wajib kudu mesti gitu ya hukumnya. Pakai sunscreen pagi-pagi ya. Terus sebelum pakai sunscreen pun kulitku udah glowing. Wow. Sebelum-sebelumnya nggak pernah. Biasanya malah kayak kering sampai ngeletek-ngeletek gitu. Terus makeupku juga sekarang jarang banget nge-crack di smiling line. Mungkin ada yang nge-crack di area sini. Tadinya kanan kiri. Sekarang tuh kayak cuma tinggal kiri doang gitu kalau misalnya nge-crack, dan itu tipis doang. Berasa banget bedanya. Lalu untuk harga retinolnya ini, untuk toner harganya sekitar 190 ribuan, ukurannya 100 ml. Lalu kalau untuk ampul ini 250 ribuan untuk ukuran 30 ml. Menurutku dua-duanya masih affordable kalau dibandingkan dengan produk lain, ya kan? Dan kalau misalnya untuk pemula, menurutku ini aman untuk digunakan karena yang aku bilang dari awal tadi, ini kandungan retinolnya very gentle, mild, jadi nggak perlu takut iritasi karena ini bener-bener minim iritasi. Asalkan bener-bener perhatikan yang aku bilang tadi ya. Apalagi kalau misalnya kalian kulitnya sama kayak aku mendekati usia 30, pasti bakalan cenderung kering, kerontang, parah. Lalu ini bakalan banyak banget yang nanya, kira-kira aku boleh nggak ya pakai retinol series? Aku boleh nggak pakai produk itu kak? Pasti bakalan banyak banget yang nanya. Aku bakalan jabarin siapa aja yang nggak boleh pakai produk ini. Pertama adalah ibu hamil dan menyusui. Kecuali kalian udah konsul ke dokter dan dokter kalian bilang aman, ya udah silakan kalian konsul dulu sama obgyn kalian ya, sama dokter kalian. Dan kalian yang belum paham basic skincare, kalian mendingan belajar dulu basic skincare apa, oke? Plus kalian yang usianya di bawah 20 tahun, karena menurutku belum perlu. Kalau misalnya usia kalian masih remaja, masih kinyis-kinyis, masih ABG gitu ya, fokusin aja ke sunscreen. Itu yang kalian butuhkan sih. Sama maskeran aja pakai sheet mask, udah itu aja. Gak usah ribet-ribet, udah itu doang. Sebenarnya kalau masih remaja tuh nggak males cuci muka. Cuci mukanya tuh yang triple cleansing, double cleansing deh, nggak usah triple cleansing. Itu udah bagus banget lah ya. Jangan lupa basic skincare-nya dipelajari dulu, oke? Sekarang aku pengen tahu pendapat kalian. Kira-kira berani nggak nih buat nyobain Miraculous Retinol Toner dan Miraculous Retinol Ampul buat kalian masukin ke PM skincare rutin kalian? Berani nggak? Atau mungkin ada yang udah nyobain juga? Atau kalian masih ada pertanyaan lain yang mungkin belum terjawab? Monggo langsung komen aja di kolom komen di bawah, because sharing is caring. Sekian video kali ini, semoga kalian suka dan semoga videonya berguna. Jangan lupa untuk tinggalin jejak dengan klik like dan subscribe channel YouTube aku. Terus jangan lupa juga untuk aktifin bel notifikasi kalian supaya kalian jadi jamet squad aku yang pertama tahu kalau misalnya ada video baru yang diupload di channel YouTube ini. Once again, thank you guys for watching and I'll see you next time.